Oke. Eh, Sebelum kita mulai, monggo yang bisa open cam terlebih dahulu, monggo teman-temannya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Uh, Nabda darsana bil basmalah. Kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca al-basmalah, dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fi hadha subah fi yaumil ahad fi sa'atil khamisah wa nisf daqa'iq sabahan nastati' an najtami'a fi hadzal fasl fi hadzal dars fa insyaallah fi hadzal yaum sanastamir darsana. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang sudah kita pelajari kemarin. Sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Dari doa bangun tidur dulu ya. Mungkin kalau kelupaan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Kemudian kita awali dengan doa pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Kemudian doa menuntut ilmu, Allahumma inni as'aluka anna wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang huruf jar atau huruf-huruf jar. Nah, pada pagi hari ini kita beralih ke buku yang satunya, buku yang warnanya biru, buku yang apa itu namanya, pengantar bahasa Arab, belajar bahasa Arab yang 12 jam. Sebelum ke buku itu, kita bahas terlebih dahulu untuk PR-nya kemarin. Saya share screen. Kemarin ada ada latihan. Belum, bentar. Kemarin ada latihan di halaman nah ini di halaman 21 sampai 22. Kita bahas bersama terlebih dahulu secara singkat. Jadi di halaman 21 tamarinu itu bentuk jamak dari tamrinun. Tamarinu itu artinya adalah latihan-latihan. Kemudian soalnya soalnya adalah ajib anil as'ilah al-atiyah. Ajib itu artinya adalah jawablah. Ajib itu artinya adalah jawablah. Al-as'ilah, an itu dari, al-as'ilah itu adalah bentuk jamak dari su'alun. Jadi as'ilah itu adalah soal-soal, bentuk jamak ini. Kalau bentuk mufradnya adalah su'alun. Jadi sebenarnya soal itu adalah
kata turunan dari bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya soal itu adalah soalun. Kemudian bentuk jamaknya ketika ada banyak soal itu maka ini adalah al-as'ilah. Kemudian al-atiyah berikut. Di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 11. Kita bahas dulu sebentar. Saya coba ambil satu contoh ya. Ini punyanya Bu Sinten niki, Bu Yuni. Pertanyaannya adalah ainal kitabu, kemudian jawabannya huwa alal maktabi. Buku itu atau dia, maksudnya adalah buku itu alal maktabi, di atas meja. Kemudian nomor 2, aina Muhammadun huwa fil masjidi. Di mana Muhammad? Muhammad ada di dalam masjid. Ya, sudah benar. Kemudian nomor 3, aina sa'atu. Nah, as-sa'ah itu kan jam ya. Di sini ketika sudah sebentar, aina sa'atu. Nah, di sini ketika sudah ada alif lam, maka untuk harokat akhirnya niku cukup domah biasa, artinya tidak domah tanwin. Jadi harus memilih salah satu, apakah domah tanwin ataupun domah biasa. Ketika di depannya sudah ada alif lamnya, maka harokat akhirnya domah biasa. Jadi bukan domah tanwin. Jadi ainas sa'atu. Jadi bukan ainas sa'atun. Nah, itu kurang tepat. Yang tepat adalah ainas sa'atu. Ainas sa'ah, di mana jam? Kemudian hiya fil ghurfati. Jam itu atau hiya, dia maksudnya adalah jam, fil ghurfati, di dalam ghurfah, kamar atau di ruangan. Kemudian nomor 4, aina Yasir. Yasir di sini maksudnya adalah nama orang yang namanya Yasir. Kemudian jawabannya adalah huwa fil matbahi. Dia ada di matbah. Matbahun itu adalah dapur atau tempat untuk memasak. Kemudian nomor 5, aina Aminah. Aina Aminatu. Nah, di sini kita Aminah niku memakai tak marbutah ya, ada taknya. Jadi bukan memakai huruf ha, tetapi menggunakan tak, aina Aminatu. Dan ketika nama perempuan sesuai dengan aturannya kemarin ya, jadi nama perempuan itu tidak ditanwin. Jadi aturannya adalah Aminatu, Fatimatu, Aisyatu dan sebagainya. Kalau nama laki-laki ditanwin, contohnya Muhammadun, Aliyun, terus Khalidun, Hasanun. Nah, ini kan akhirannya domah tanwin semua. Tetapi kalau nama perempuan itu tidak ditanwin. Jadi Aminatu, Fatimatu, Aisyatu. Itu seperti yang kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Ia fil baiti, dia di dalam rumah. Kemudian yang nomor 6, Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah ada di dalam kamar? Naam, Aminah fil ghurfati. Iya, Fatimah ada di dalam kamar. Nah, seperti kemarin yang sudah kita pelajari. Jadi ketika pertanyaannya A di sini jawabannya bisa dua, antara naam atau la. Jadi ketika dalam bahasa Arab, ketika ada pertanyaan yang pertanyaannya menggunakan ismul istifham, jadi menggunakan kata tanya hal atau a, itu jawabannya adalah naam atau la. Jadi antara dua itu. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah ada di dalam kamar? Naam Aminah fil ghurfati, ya Aminah ada di dalam kamar. Kemudian nomor 7, Yasir fil matbah, apakah Yasir ada di dalam dapur atau ada di dapur? Kemudian
La yasir fil hammam. Tidak, tetapi yasir di hammamun, kamar mandi. Kemudian man fil ghurfati, man di sini adalah untuk menanyakan seseorang. Jadi kata untuk menanyakan seseorang. Kalau benda itu menggunakannya mada atau ma. Tetapi kalau orang menggunakannya man. Man di sini bisa diartikan siapa. Man fil ghurfati, siapa yang ada di dalam kamar. Zainab fil ghurfati atau fil ghurfati Zainab. Seperti itu juga boleh. Jadi susunannya bisa dua ya. Bisa Zainab fil ghurfati atau fil ghurfati Zainab. Kemudian nomor 9. Nomor 9, waman fil hammam, waman fil hammam, dan siapa yang ada di hammam. Kemudian Ammar fil hammam, Ammar ada di hammam adalah kamar mandi, mohon maaf. Waman fil hammam, dan siapa yang ada di dalam kamar mandi. Ammar fil hammam atau fil hammam Ammarun. Jadi yang di dalam kamar mandi adalah Ammar. Kemudian madza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Kemudian al-mindilu 'alal maktabi, di sapu tangan ada di atas meja, atau 'alal maktabi min 'alal maktabi mindilun. Seperti itu juga boleh, atau 'alal maktabi al-mindilu. Seperti itu juga boleh. Kemudian nomor 11 yang terakhir, madza 'alas sarir. Nah, madza 'alas sarir, apa yang ada di atas dipan atau tempat tidur. Nah, niki untuk harokat domahnya domah biasa ya, jadi bukan domah tanwin. Madza 'alas sarir, ketika ada alif lamnya maka domahnya berubah menjadi domah biasa. Kemudian jawabannya al-miftahu 'alas sariri. Jadi kunci ada di atas dipan. Jadi yang ada di atas dipan adalah kunci. Atau bisa juga susunannya 'alas sariri miftahun atau 'alas sariri al-miftahu. Susunannya bisa dua. Seperti itu. Oke. Untuk materi yang kemarin ada yang ditanyakan terlebih dahulu, monggo, ataupun ada pertanyaan terkait tugasnya. Sebelum kita lanjutkan ke materi. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, kita lanjutkan ke buku yang biru di halaman berapa nih? Di halaman 16. Sekarang kita ke buku yang biru. Buku yang biru ini adalah buku untuk pengantar, artinya untuk pengantar ilmu nahwu. Jadi kan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi beberapa cabang. Ada yang namanya nahwu, sharaf, balaghah, adab, dan lain sebagainya. Nah, tetapi intinya, pokoknya, jadi induknya bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama adalah di nahwu, itu sering diartikan, sering apa istilahnya, disebut sebagai ibunya, atau kita di ibunya bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah sharaf. Sharaf di sini sering diartikan sebagai bapaknya, dan bapaknya bahasa Arab. Jadi dua ilmu ini adalah yang paling utama, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Nah, yang buku biru ini adalah untuk pengantar untuk ilmu nahwu. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 16. Di halaman 16. Di halaman 16 untuk materinya sudah saya kirimkan di grup. Itu yang versi yang lebih lengkapnya, artinya sudah ada tambahan contoh dan sudah saya rangkumkan. Di buku sebenarnya juga sama, materinya sama. Jadi yang akan kita pelajari yang
untuk pagi hari ini adalah pembagian isim. Kalau kemarin pembagian isim berdasarkan jumlahnya, ada isim mufrad, kemudian mutsanna, kemudian jamak dan sebagainya. Jamaknya dibagi lagi menjadi 3, ada jamak mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir. Nah, sekarang pembagian isim, jadi isim itu dibagi menjadi banyak sekali. Kemarin sudah kita bagi berdasarkan jumlahnya. Nah, sekarang pembagian isim ditinjau dari perubahan akhir katanya atau perubahan harokat akhir kata tersebut. Semisal mudahnya yang sering kita temui ya, ketika membaca Al-Quran ataupun lainnya, semisal sering kita ketemui, semisal lafzul dalalah, lafaz Allah, itu kan kadang ada Allahu, kemudian kadang wallahi, kemudian kadang innallaha. Nah, ini kan harokat akhirnya berbeda-beda. Kadang harokatnya dhammah, Allahu, terus kadang harokatnya kasrah, wallahi, kadang harokatnya fathah, innallaha. Nah, niku yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kenapa harokatnya bisa dhammah, kenapa bisa kasrah, dan kenapa bisa fathah. Nah, untuk yang di buku nanti bisa dibaca di rumah ya. Kita beralih ke materi yang saya kirimkan di grup. Niki materi ringkasannya. Nah, jadi jenis-jenis isim ditinjau dari bisa berubah atau tidaknya harokat pada huruf terakhirnya itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah al-ismul mu'rabu atau isim mu'rab. Yang kedua adalah al-ismu al-mabni, isim mabni. Kita lanjutkan di halaman yang selanjutnya. Nah, apa itu isim mu'rab dan apa itu isim mabni? Jadi tadi isim ditinjau dari keadaan harokat akhir suatu kata. Isim mu'rab atau al-ismu al-mu'rabu, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena ada sebab-sebab tertentu. Materi yang niki yang saya kirimkan ini sama ya dengan yang di buku ya. Jadi nanti kalau misal yang di buku bisa juga dibaca-baca, tapi intinya sama, kurang lebih sama. Kalau yang di buku niku di halaman berapa nih? Di halaman 16 sampai halaman 18. Ini yang di buku. 16 sampai halaman 18. Tapi memang yang di buku penjelasannya kurang begitu detail. Sekarang kita ke materi yang niki. Jadi isim mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya karena sebab-sebab tertentu. Nah, contohnya rajulun. Rajulun itu kan bahasa Arabnya seorang laki-laki. Seorang laki-laki bahasa Arabnya adalah rajulun. Nah, rajulun itu bisa berubah harokat akhirnya. Kita perhatikan yang di bunder-bunder ini ya. Harokat akhirnya yang pertama adalah bisa dhammah. Ja'a rajulun, ini harokatnya dhammah. Kemudian bisa juga harokatnya fathah. Ra'aitu rajulan, bisa juga harokatnya kasrah. Marartu bi rajulin. Ketika suatu kata bisa ubah harokat akhirnya, artinya ketika kata tersebut harokat akhirnya itu bisa berubah-ubah, maka disebut dengan isim mu'rab karena bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Sama, lafzul zalalah, artinya lafaz Allah pun juga termasuk ke dalam al-ismu al-mu'rab. Karena kadang kita temui Allahu, kemudian wallahi, kemudian kadang innallaha. Itu tadi disebut mu'rab karena harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, kemudian nah niki, kenapa harokatnya dhammah, kenapa harokatnya fathah, dan kenapa kasrah? Kenapa kadang kata tersebut bisa harokat dhammah, bisa harokat fathah, dan bisa harokat kasrah? Berharokat dhammah
Untuk yang materi nanti baru dan umumnya ada SD lebih detail, tetapi untuk yang pagi hari ini umumnya berangkat niku biar karena Eva ini bahasa Indonesia sub aku jan datang ya di sini harokat melakukan suatu dalam ini cek kerja yang datang itu adalah dan kata terfa'il atau kedudukan sebagai sub maka dan harokat hah ataupun fathah tanwin itu ketika kata tersebut berkedudukan sebagai objek itu yang dikenai perbuatan atau dalam bahasa Arabnya maf'ul bih itu dalam bahasa Arab dalam bahasa dengan objek. Nah, di sini contohnya ro'a itu ini asalnya dari ro'a ya, ro'a itu artinya adalah aku melihat, kemudian aku melihat siapa. Nah, karena melihat itu adalah laki, ro'a dan rajulnya laki kedudukan sebagai objek atau harokat menjadi ro'a itu bulan. Kemudian menjadi biasanya harokat sudah huruf atau huruf kata menjadi rohnya di sini. Bisortu itu artinya adalah aku melewati. Biroju di sini huruf ada huruf ba. Huruf ba inilah yang menyebabkan kata rojulun yang awalnya harokatnya dhammah rojulin. Jadi yang menyebabkan menjadi rojulin itu adalah huruf ba ini. Harfu al-ba ini huruf jar. Marartu bi rojulin, aku melewati seorang laki-laki. Berakhiran kasrah tanwin karena kata rojulun didahului oleh huruf jar. Huruf jarnya yang ini al-ba. Marartu bi rojulin. Nah, kemudian catatannya, i'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Jadi suatu kata ini bisa berubah-ubah harokat akhirnya karena karena ada sebab-sebab tertentunya. Karena ada faktor-faktor yang menyebabkan kata tersebut berbeda-beda harokatnya. Contohnya ketika dhammah tanwin itu ketika sebabnya adalah dia berkedudukan sebagai fa'il atau sebagai subjek. Kemudian fathah tanwin ketika berkedudukan sebagai objek, dan kasrah tanwin ketika didahului oleh huruf jar. Nah, ini salah satu sebab-sebabnya. Dan sebabnya sebenarnya tidak hanya ini. Artinya ada banyak. Ada faktor-faktor lain selain ini yang bisa mengakibatkan harokat akhir suatu kata bisa berubah-ubah. Tetapi secara umum, ini tiga ini secara umum. Kemudian sebab-sebab yang lainnya nanti insya Allah akan kita pelajari juga di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini istilahnya sebagai gambaran umumnya mawon. Kemudian kita beralih ke al-ismu al-mabni, jenis isim yang kedua. Kalau yang al-ismu al-mu'rab itu bisa berubah harokat akhirnya. Kalau al-ismu al-mabni itu harokat akhirnya tidak bisa berubah. Nah, ini isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Jadi kata itu harokat akhirnya tetap. Contohnya itu adalah hadza.
Hadza selama-lamanya akan berbunyi hadza. Tidak mungkin hazu, tidak mungkin had. Niku tidak mungkin. Tetapi selama-lamanya akan bunyinya adalah hadza. Sama dengan zalika. Kalau di Al-Baqarah kan zalikal kitabul la raiba fih di ayat 2. Nah, zalika itu juga selamanya harokatnya fathah zalika. Tidak mungkin zaliku, tidak mungkin zaliki. Nah, isim yang harokat akhirnya niku selalu tetap, maka disebut dengan isim mabni. Nah, salah satu contohnya itu adalah isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza, kemudian hadihi, kemudian zalika, tilka. Nah, niku semuanya kata tunjuk. Ismul isyarah atau kata-kata tunjuk niku termasuk isim yang mabni. Tidak mungkin hadihu, itu tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin hadiha, itu juga tidak mungkin. Pasti selalu hadihi. Zalika juga sama, tidak mungkin zaliku, tidak mungkin zaliki. Pasti selalu zalika. Nah, kalau di sini contohnya adalah hadza. Hadza di sini artinya adalah ini. Untuk menunjuk benda yang dekat. Ja'a hadza. Hadza di sini dia apa istilahnya? Dia harokatnya selalu tetap walaupun posisinya sebagai subjek, sebagai objek ataupun didahului oleh huruf jar, itu harokatnya tetap sama, artinya tidak berubah. Nah, yang pertama yang contohnya itu adalah ja'a hadza. Nah, hadza di sini dia berkedudukan sebagai subjek. Ja'a hadza artinya telah datang ini. Nah, mungkin yang dimaksud adalah telah datang orang ini. Nah, ini di sini kan sebagai objek, mohon maaf, sebagai subjek. Yang siapa? Ini, orang ini. Nah, sehingga disebutnya hadza. Nah, hadza di sini sebagai subjek. Seharusnya kalau aturannya niku kan subjek niku harokatnya dhammah. Tetapi karena di sini hadza di sini adalah isim mabni, dia keluar dari aturan. Artinya tidak terpengaruh dengan aturan itu. Dan harokatnya tetap niki tetap apa? Tetap fathah. Ja'a hadza, tidak berubah menjadi ja'a hadzu. Itu tidak berubah. Sama halnya ketika berkedudukan sebagai objek, artinya yang dikenai perbuatan, niku harokatnya juga sama. Harokatnya tetap hadza. Contohnya ra'aitu hadza. Ra'aitu sama dengan di sebelumnya. Ra'aitu itu artinya adalah aku telah melihat. Melihat siapa? Melihat ini gitu, melihat orang ini gitu mungkin maksudnya. Ra'aitu hadza, aku telah melihat ini. Nah, hadza di sini kan berkedudukan sebagai objek. Tetapi ya tadi harokatnya tetap sama. Objek ini kan asalnya itu harokatnya fathah ya. Jadi di sini juga masih fathah. Kemudian yang ketiga, ketika didahului oleh huruf jar, didahului oleh ini harfu alba, ada baknya di sini. Marartu bihadza. Kalau aturan awalnya ini kan ketika didahului oleh huruf jar, maka kata setelahnya harokatnya kasrah. Aturan dakunya seperti itu. Tetapi karena isim mabni di sini keluar dari aturan baku, artinya tidak terpengaruh oleh itu, sehingga harokatnya masih sama. Tidak menjadi marartu bihadi, tidak mungkin menjadi kasrah, tetapi masih sama, marartu bihadza. Nah, karena kata tersebut niku dalam posisi apapun harokatnya sama. Ketika subjek harokatnya fathah, ketika objek harokatnya fathah, kemudian ketika didahului oleh huruf jar harokatnya juga menjadi fathah, sama semua harokatnya, sehingga isim di sini isimnya disebut dengan isim mabni karena tidak berubah harokat pada huruf terakhirnya. Ini perhatikan bentuk harokat akhir pada kata hadza. Semuanya sama dan tidak berubah. Padahal kedudukannya berbeda-beda. Ada yang berkedudukan sebagai subjek, ada yang objek, ada yang didahului oleh huruf jar. Dan contoh isim mabni ini ada banyak. Ada ismul isyarah, kemudian ismul istifham, dan lain sebagainya. Nah, tetapi untuk contohnya, contoh mudahnya yang ini, contohnya adalah ismul isyarah, yang hadza. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya nanti akan ada pembahasannya sendiri
bab-bab selanjutnya atau di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, niki adalah ringkasannya. Jadi sebenarnya yang kita pelajari pada pagi hari ini, niki adalah ringkasannya. Anwaul i'rab. Nah, niki salah harokatnya. Seharusnya anwaul i'rabi, salah ketik niki. Jadi seharusnya anwaul i'rabi, jenis-jenis i'rab. I'rab di sini apa yang dimaksud dengan i'rab? Seperti di halaman pertama tadi, nggih. I'rab adalah perubahan yang terjadi di akhir suatu kata yang disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Nah, niki. Jadi perubahan suatu kata itu perubahan keadaan akhir harokat suatu kata ini terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan ar-raf'u atau rofa. Isim yang mengalami rofa itu disebut dengan marfu'. Rofa di sini adalah ketika harokatnya dhammah. Nanti bisa ditambahi sendiri ya di catatannya. Kemarin belum tercantumkan di sini. Rofa di sini adalah harokatnya dhammah. Contohnya ya tadi Muhammadun, kemudian Allahu, rajulun. Nah niku kata-kata tersebut ini ku harokatnya dhammah. Karena harokatnya dhammah, maka dia berada pada posisi rofa. Atau ya tadi, ketika harokatnya dhammah, maka dia berada pada posisi rofa. Nah, kata yang mengalami nawa istilahnya, mengalami posisi rofa disebut dengan marfu'. Mungkin agak susah nih mungkin ya untuk bahasanya. Mudahnya ketika kata tersebut harokatnya dhammah, maka dia disebut dengan marfu'. Mudahnya seperti itu. Ketika suatu kata harokatnya dhammah, maka dia disebut dengan isim marfu'. Isim marfu' itu apa? Kita di mudahnya adalah isim yang harokatnya dhammah. Mudahnya seperti itu. Nah, kemudian ketika isim itu harokatnya fathah, maka disebut dengan isim mansub. Contohnya kayak tadi, rajulan, Muhammadan, Khalidan. Seperti itu. Rajulan, Muhammadan, Khalidan, Allah. Nah, ketika harokatnya fathah, ketika harokat akhirnya fathah, itu disebut dengan mansub. Nah, kemudian yang terakhir, isim yang harokat akhirnya kasrah, contohnya tadi ketika didahului oleh huruf dan ya, contohnya rajulin, kemudian Muhammadin, kemudian wallahi. Nah ini kan harokatnya juga kasrah ya. Kemudian ya contoh-contohnya nih kok Khalidin, bi Khalidin dan sebagainya. Nah ketika kata-kata itu harokatnya kasrah, maka dia disebut isim majrur. Jadi kalau marfu' itu adalah ketika harokatnya dhammah, kemudian mansub itu ketika harokatnya fathah, kemudian majrur itu ketika harokatnya kasrah. Nah, materi ini sebenarnya sudah masuk ke materi apa istilahnya? Gramatikal, apa namanya? Gramatikal bahasa Arab, sudah mulai masuk ke materi itu. Jadi mungkin kadang ketika kita membaca Al-Quran nih, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok kadang kadang ada kata, misal kita tadi, misal lafzul jalalah Allah itu, kadang di dalam Al-Quran kita dapati innallaha. Nah, kadang innallaha, kadang harokatnya fathah, kemudian kadang juga harokatnya kasrah, misal wallahi, kadang juga harokatnya dhammah, Allahu. Misal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, ini kan harokatnya dhammah. Nah, niku kenapa? Nah, jadi sebenarnya ada sebab-sebabnya, ada faktor-faktor yang mengakibatkan suatu kata tersebut bisa berharokat dhammah, fathah dan kasrah. Nah, ini adalah jenis-jenis i'rab pada isim. Jenis-jenis keadaan akhir suatu kata. Ketika harokatnya dhammah maka disebut dengan isim marfu'. Ketika harokatnya
fathah disebut dengan isim mansub, dan ketika harokatnya kasrah disebut dengan isim majrur. Ini jadi intinya kata dalam bahasa Arab berdasarkan keadaan harokat akhirnya terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah isim mu'rab, itu yang bisa berubah harokat akhirnya, dan yang kedua adalah isim mabni yang tidak bisa berubah harokat akhirnya. Nah, isim mu'rab di sini itu terbagi menjadi tiga ini tadi. Anwa'ul i'rab ini maksudnya adalah jenis-jenis i'rab, maksudnya jenis-jenis isim yang mu'rab itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah marfu' ketika dhammah, mansub ketika fathah, dan majrur ketika kasrah. Nah, kita ke contohnya. Oke, sebelum kita ke contoh ada pertanyaan dulu. Mungkin kalau ada yang belum difahami. Yang penggunaan huruf jar tadi pada Penggunaan huruf jar pada mu'rab yang contohnya marortu bihadza marortu birojulin. Kalau kemarin tidak keliru ya pada harfun itu ada, kalau bi itu diartikan dengan, tapi di sini mengartikannya marortu itu melewati seorang lelaki, dengannya tidak ada itu. Oh, Apa iya. beda arti atau bagaimana? Iya, iya. Iya, bi ini kan biasanya diartikan dengan sebenarnya kalau secara arti artinya ketika kita artikan satu persatu niku marortu itu kan aku melewati bi rojulin, bi di sini dengan rojulin seorang lelaki, artinya aku melewati dengan seorang lelaki. Secara arti memang seperti itu. Nah, cuman ketika kita artikan kan apa istilahnya, kita lebih pasnya niku niki aku melewati seorang lelaki. Marortu birojulin, aku melewati dengan seorang lelaki. Niku yang dimaksud sebenarnya niku saya atau aku melewati seorang lelaki. Jadi memang kadang itu memang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia niku menyesuaikan dengan struktur yang ada di bahasa Indonesia. Jadi kita kadang ada beberapa kata yang dihapus, maksudnya kadang ada yang bi di sini kan tidak diartikan di sini tidak ada dengannya niki. Jadi langsung aku melewati seorang lelaki, tidak ada aku melewati dengan seorang lelaki. Karena apa tadi? Karena menyesuaikan bahasa terjemahannya. Kalau di dalam bahasa Indonesia misal kita artikan aku melewati dengan seorang lelaki, kan apa istilahnya? Agak membingungkan. Maksudnya pripun aku melewati dengan seorang lelaki. Ya walaupun maksudnya adalah tadi melewati seorang lelaki. Ngoten Pak, seperti itu. Insya Allah. Ada lagi. Jadi seperti itu nih. Jadi ketika menerjemahkan, ketika kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Arab ke bahasa lainnya, nah strukturnya niku, struktur bahasa terjemahannya mengikuti struktur bahasa yang diterjemahkan. Semisal Zahaba Muhammadun ilas suki. Zahaba Muhammadun ilas suki. Kalau dalam bahasa Arabnya ini kan yang pertama zahaba, pergi. Zahaba Muhammadun ilas suki. Pergi Muhammad ke pasar. Tetapi ketika diterjemahkan niku yang pertama niku bukan pergi dulu, tetapi Muhammad dulu. Muhammad pergi ke pasar. Karena struktur dalam bahasa Indonesia ini kan subjek, predikat, baru objek atau keterangan. Sehingga walaupun di dalam bahasa Arabnya niku yang pertama adalah zahaba Muhammadun ila suki, seharusnya ketika kita langsung terjemahkan niku kan pergi Muhammad ke pasar. Tetapi tidak seperti itu, artinya
kita sesuaikan dengan bahasa terjemahannya, karena di dalam bahasa terjemahannya, di dalam bahasa Indonesia niku strukturnya subjek dulu, maka kita terjemahkannya dari Muhammad dulu. Muhammad pergi ke pasar, tidak pergi Muhammad ke pasar. Kurang lebih itu. Artinya menyesuaikan dengan struktur di bahasa terjemahannya. Ada pertanyaan lain lagi? Enggak? Belum ada? Belum ada. Kalau belum ada, kita lanjut di contohnya. Kita praktekkan agar kalau tadi kan mungkin baru sebatas teorinya. Nah, sekarang kita praktekkan ke contohnya. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Ada al-mufrad al-mudzakkar. Saya jelaskan yang sebelah kanan dulu. Al-mufrad al-mudzakkar maksudnya adalah isim mufrad, isim tunggal untuk laki-laki. Kemudian al-mufrad al-muannas, isim tunggal untuk muannas perempuan. Kemudian al-mutsanna al-mudzakkar, isim mutsanna kemarin isim yang berjumlah 2. Jadi mengandung makna 2 buku, 2 pulpen. Nah, ini masuknya ke isim musanna. Kemudian al-mutsanna al-muannas adalah isim musanna untuk muannas, jumlah 2 untuk perempuan. Nah, kemudian ini jam'ul mudzakkaris salim, jamak mudzakkar salim, bentuk jamak untuk laki-laki. Kemudian jam'ul muannasi as-salim, bentuk jamak untuk perempuan. Dan yang terakhir nih jam'ut taksir, jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Nah, semuanya di sini punya pola ya. Isim mufrad niku ada polanya sendiri, kemudian isim musanna niku ada polanya sendiri. Kemarin ketika kita pelajari niki isim musanna bisa diakhiri dengan alif nun atau ya nun, bisa rajulani, bisa rajulaini. Kemudian isim jamak mudzakkar salim niku juga ada polanya. Jadi polanya adalah diakhiri dengan wawunun atau ya nun, bisa muslimuna, bisa muslimina. Kemudian kalau yang di khutbah Jumat itu kan biasanya kaum muslimin rahimakumullah kan biasanya niku nggih, kaum muslimin. Kaum muslimin rahimakumullah. Niku bisa muslimuna, bisa muslimina. Tetapi memang kalau secara struktur ya seharusnya niku bukan kaum muslimin tetapi kaum muslimun seharusnya. Tapi memang karena karena di Indonesia sudah terbiasa seperti itu. Ya walaupun sebenarnya kurang tepat seharusnya bukan kaum muslimin tapi kaum muslimun. Karena ya tadi dia berkedudukan bukan sebagai objek, bukan didahului oleh huruf jar juga. Artinya ya tadi bukan berkedudukan sebagai objek. Artinya tidak ada sebab yang menyebabkan kata itu menjadi mansub. Tetapi karena memang sudah terjadinya umumnya seperti itu nggih dimaklumi. Kemudian yang jamak muannas salim itu kan ada polanya juga, yaitu diakhiri oleh alif dan tak niki nggih, tak maftuhah. Nah, dan yang terakhir jamak taksir niku tidak ada polanya, artinya harus melihat ke kamus. Nah, niki yang kita pelajari kemarin nggih. Nanti bisa sambil diingat-ingat lagi, di murojaah lagi. Kan ada rumus-rumusnya ya. Bagaimana cara mengubah isim mufrad ke isim muannas, kemudian bagaimana cara mengubah isim mufrad ke jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Tetapi kalau kita mengubah isim mufrad ke jamak taksir, niku harus melihat kamus, harus membuka kamus karena tidak ada polanya. Nah, kita lihat contohnya yang pertama adalah isim mufrad untuk mudzakkar. Posisi marfu. Marfu tadi apa? Marfu adalah ketika kata tersebut harokatnya dhammah atau berkedudukan marfu. Marfu di sini adalah kedudukan. Ja'a rajulun. Nah, di sini harokatnya dhammah, maka marfu. Ra'aitu rajulan. Aku melihat seorang laki-laki. Di sini mansub karena sebagai objek.
Dan yang terakhir, marartu bi rajulin. Di sini harokatnya kasrah karena sebagai karena didahului oleh huruf jar atau harfu al-ba. Nah, kemudian sama niki yang contohnya di bawahnya untuk yang perempuan, talibatun itu murid atau seorang mahasiswi berarti kalau di sini. Seorang murid perempuan atau siswi perempuan atau seorang mahasiswi. Ja'at talibatun. Nah, ja'at talibatun. Nah, di sini harokannya sama ya, dhammah sehingga marfu'. Kemudian ra'aitu talibatan. Nah, di sini fathah tanwin sehingga mansub. Kemudian marartu bi talibatin. Aku melewati seorang murid laki-laki atau seorang siswa aku melewati seorang murid perempuan atau seorang siswa perempuan. Marartu bi talibatin. Sehingga majrur karena kasrah. Nah, kemudian kita masuk ke isim musanna. Kalau isim musanna kemarin itu kan cirinya kan ditambah alif nun atau ya nun. Ditambah alif nun atau ya nun. Nah, kemudian bagaimana harokatnya ketika posisi marfu, kemudian ketika mansub dan ketika majrur. Isim musanna ketika dia marfu niku apa istilahnya? Bentuknya niku adalah menggunakan alif nun. Jadi jaa rajulani. Telah datang dua orang laki-laki. Nah, kenapa di sini apa istilahnya? Kenapa tidak dhammah harokatnya padahal posisinya marfu? Karena memang bentuknya atau polanya untuk isim musanna niku memang seperti kemarin, seperti rumus kemarin ya. Jadi kalau isim musanna niku kalau tidak ditambah alif nun nggih tadi ditambah ya nun. Kalau tidak rajulani nggih rajulaini. Nah, ketika posisi marfu'nya niku menggunakan alif nun, rajulani, jaa rajulani. Jadi cirinya menggunakan menggunakan alif dan nun. Sebentar. Nah, kemudian ketika mansub atau sebagai objek niku menggunakan ya nun. Rajulaini. Ra'aitu rajulaini. Jadi tidak mungkin ra'aitu rajulani, itu tidak mungkin. Tetapi ra'aitu rajulaini. Kemudian ketika didahului oleh huruf jar atau harfu al-ba dan lain sebagainya, niku sama menggunakan yang ya non, marartu bi rajulaini. Nah, mungkin dulu kalau tidak salah ada pertanyaan ya. Kapan menggunakan rajulani, kapan menggunakan rajulaini. Nah, ini pertanyaannya terjawab di sini. Menggunakan rajulani ketika marfu artinya sebagai subjek, kemudian menggunakan rajulaini itu ketika berkedudukan sebagai objek ataupun didahului oleh huruf jar. Nah, kemudian yang keempat, musanna untuk isim musanna untuk muannas sama ditambahi dengan alif nun dan ya nun. Asalnya kan talibatun mufradnya. Kemudian ketika diubah menjadi isim musanna maka menjadi talibatani atau talibataini. Nah, kapan menggunakan talibatani dan kapan menggunakan talibataini? Menggunakan talibatani itu ketika berkedudukan sebagai subjek, artinya sebagai pelaku. Ja'at talibatani, telah datang dua orang murid perempuan. Ini menggunakan alif nun. Sama, menggunakan ya nun itu adalah ketika berkedudukan sebagai objek. Ra'aitu talibataini. Aku telah melihat dua orang murid perempuan. Talibataini. Sama. Juga ketika didahului oleh huruf jar. Marartu bi talibataini. Aku telah melewati dua orang murid perempuan. Menggunakan
Thalibatani ketika berkedudukan sebagai subjek, kemudian menggunakan thalibata ini ketika berkedudukan sebagai objek ataupun didahului oleh huruf jar. Nah, kemudian yang jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim kemarin niku kan cirinya itu ditambah wawunun atau yaknun. Asalnya niku kan muslimun. Bentuk mufradnya niki kan muslimun. Muslimun niku seorang muslim. Kemudian muslimuna niku banyak orang-orang muslim yang banyak. Nah, muslimuna niku bisa dua bentuk jamaknya, bisa muslimuna, bisa muslimina. Nah, kapan muslimuna dan kapan muslimina? Muslimuna itu ketika berkedudukan sebagai subjek atau sebagai pelaku. Ja'a muslimuna, telah datang orang-orang muslim. Nah, siapa yang datang? Ya tadi orang-orang muslim, karena sebagai subjek, sebagai pelaku, maka kita di harokatnya menggunakan yang wawunun. Kemudian menggunakan yaknun ketika sebagai objek, ra'aitu muslimina, atau ya tadi ra'aitu muslimina, aku telah melihat orang-orang muslim. Nah, orang-orang muslimnya kan sebagai objek yang dilihat itu. Siapa yang dilihat? Orang-orang muslim, sehingga menggunakan yaknun. Kemudian marartu bi muslimina, aku telah melewati orang-orang muslim. Nah, karena di sini ada huruf ba-nya, sehingga menggunakan yang yaknun. Jadi jamak mudzakkar salim menggunakan yang pola yang wawunun ketika berkedudukan sebagai subjek, dan menggunakan pola yang yaknun itu ketika berkedudukan sebagai objek ataupun didahului oleh huruf jar. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu apa? Kemarin bentuk jamak yang menunjukkan perempuan, bentuk banyak untuk perempuan. Nah, kemarin itu kan ada dua nggih, ditambahi alif dan taknya berubah menjadi tak maftuhah. Asalnya ini kan muslimatun, pendek semuanya, muslimatun, seorang muslimah. Kemudian ketika kita ubah ke bentuk jamaknya, rumusnya kemarin kan ketika dari bentuk mufrad muannas, kemudian kita ubah ke bentuk jamak muannas, itu kan ditambahi alif dan taknya berubah menjadi tak maftuhah, sehingga menjadi muslimatun. Nah, muslimatun di sini harokatnya bisa dua, bisa muslimatun dan bisa muslimatin. Nah, kapan muslimatun? Muslimatun tadi sama ketika berkedudukan sebagai subjek. Maka ja'at muslimatun, telah datang perempuan-perempuan muslimah. Kemudian berkedudukan sebagai objek, ra'aitu muslimatin, aku melihat perempuan-perempuan muslimah. Kenapa tidak ra'aitu muslimatan? Kenapa tidak ra'aitu muslimatan? Karena memang khusus untuk jamak muannas salim niku tidak ada yang harokatnya fathah. Niki mungkin kalau mau dicatat, khusus untuk jamak muannas salim niku tidak ada yang harokatnya fathah. Jadi tidak mungkin ra'aitu muslimatan, itu tidak mungkin. Pasti ra'aitu muslimatin, harokatnya kasrah. Sama, ketika didahului oleh huruf jar sehingga posisinya menjadi majrur, memang harokatnya juga kasrah. Marartu bi muslimatin. Nah, kemudian dan yang terakhir jamak taksir, jam'u at-taksir. Jamak taksir itu adalah bentuk jamak yang tidak ada polanya, artinya harus melihat ke kamus. Nah, ja'a auladun. Auladun itu bentuk jamak dari waladun, pendek semua ya. Waladun itu anak laki-laki. Waladun, pendek semua. Bentuk jamaknya itu adalah auladun. Nah, tahunya bagaimana? Tahu bentuk jamak dari waladun adalah auladun itu adalah dengan ya tadi melihat kamus, karena tidak ada polanya. Ja'a auladun, telah datang banyak anak laki-laki. Nah, kemudian ini ya harokatnya apa? Dhammah. Kalau jamak taksir niku aturannya seperti di bentuk mufrad mudzakkar.
ketika marfu harokatnya dhammah, kemudian ketika mansub itu harokatnya fathah, dan ketika majrur harokatnya kasrah. Ra'aitu auladan, aku telah melihat banyak anak laki-laki. Nah, di sini auladan. Dan ketika majrur niku harokatnya kasrah. Marartu bi auladin. Aku telah melewati banyak anak laki-laki. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan biasanya, jadi isim marfu itu tidak selamanya harokatnya dhammah, tetapi pada asalnya atau aturan umumnya isim marfu itu harokatnya dhammah. Tetapi ketika kita lihat nih di sini nggih, rajulun harokatnya dhammah, talibatun harokatnya dhammah. Kemudian rajulani ini kan tidak dhammah nggih. Talibatani juga tidak dhammah. Muslimuna niki harokat akhirnya tidak dhammah. Muslimatun, nah niki baru dhammah. Auladun niki baru dhammah. Aturan asalnya niku harakatnya dhammah. Tetapi nanti ketika dipraktekkan tergantung jenis isimnya. Ketika isimnya musanna maka harakatnya menjadi rajulani. Artinya tandanya adalah alif dan nun, bukan harokat dhammah. Sama, isim mansub niku pada asalnya aturan umumnya adalah harokatnya fathah. Tetapi ketika dipraktekkan nanti tergantung jenis katanya. Ketika katanya mufrad itu bisa fathah, rajulan, kemudian talibatan. Tetapi ketika musanna niku menjadi rajulaini, talibataini. Kemudian ketika jamak niku menjadi muslimina atau muslimatin. Dan khusus jamak taksir aturannya kembali ke aturan awal, aula dan ke fathah tanwin. Sama juga dengan isim majrur. Aturan umumnya atau kaidah umumnya isim majrur itu harokatnya kasrah, tetapi tidak semuanya kasrah, tergantung jenis isimnya. Kalau yang isim mufrad itu kan kasrah ya, bi rajulin, kemudian bi talibatin. Tetapi kalau musanna menggunakannya bi rajulaini, bi talibataini, kemudian yang jamak menggunakannya bi muslimina, bi muslimatin. Nah, kemudian yang sama taksir ini kembali ke aturan awal, kasrah bi auladin. Nah, niku agak ini ya, agak mungkin agak banyak ya aturannya ya, karena memang lumayan banyak ketentuannya. Nah, niku sebelum sebentar, ada pertanyaan dulu dari niki, dari contoh penerapannya. Dari Pak Sugeng pun saged difahami untuk yang materi pagi hari ini. Halo Mas, ini apa? Tulisannya terlalu kecil ini Mas. Mungkin nanti perlu saya print dulu Mas. Oh nggih. Nggih. Tapi saged difahami apa betul Mas? Artinya materinya sulit maupun mudah untuk yang hari ini? Pelan-pelan. Oh nggih. Nggih. Yang lainnya udah pun Pak Ambar ada pertanyaan? Mungkin saya mau bertanya lagi nih. Saya ambilkan contoh yang ja'a muslimuna. Itu harokatnya fathahnya ja'a muslimuna. Lah semisal kita khususkan muslimuna itu kan kalau seperti itu belum isim makrifat nih. Kalau kita buat menjadi isim makrifat pakai alif lam itu bagaimana bentuknya? Apakah tetap al muslimuna? Setahu saya kalau al muslimu kalau sudah dalam takrif harokat belakangnya itu memang betul, nah tetapi ini tidak pakai lam takrif kok harokat belakangnya itu bukan tanwin gitu loh. Mohon penjelasannya. Nggih. Nggih, khusus untuk jamak mudzakkar salim. Jadi
Bentar saya coret-coret mawon nggih biar saya coret-coret dulu sebentar biar kelihatan. Jadi untuk khusus untuk jamak mudzakkar salim enggak. Nah, untuk khusus untuk eh, khusus untuk jamak mudzakkar salim. Contohnya ini kan ada muslimuna, kurang besar nih sebentar. Kemudian ketika diberi alif lam, ini khusus untuk, mungkin saya bandingkan nih, kalau semisal yang bentuk mufrad. Oke. Untuk bentuk mufrad memang ketika tidak ada alif lam niku harokat akhirnya dhammah tanwin. Kemudian ketika ada alif lamnya maka menjadi al-qalamu. Qalamun itu kan pena ya. Ketika tidak ada alif lamnya niku qalamun, tetapi ketika ada alif lamnya menjadi al-qalamu. Nah, tetapi kalau isim jamak niku isim khusus untuk jamak mudzakkar salim. Niku tetap tidak ada alif lamnya juga muslimuna, ada alif lamnya juga al-muslimuna. Berbeda dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim niki yang jamak niki jamak mudzakkar salim ya, jamak mudzakkar salim. Berbeda dengan jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim contohnya perempuan-perempuan muslimah atau berarti kan muslimatin. Muslimatun, maaf, muslimatun. Nah, ketika diberi alif lam ditambahi alif lam maka menjadi al-muslimatu. Al-muslimatu. Nah, ngoten. Niki, kalau jamak muannas salim memang berubah, ngoten. Jadi khusus untuk jamak mudzakkar salim itu memang tidak berubah, artinya diberi alif lam nggih tetap muslimun, tidak diberi alif lam juga tetap muslimuna. Tetapi kalau jamak muannas salim ketika tidak diberi alif lam niku muslimatun, tetapi ketika diberi alif lam al muslimatu. Dan niku memang khusus untuk jamak mudzakkar salim seperti itu. Artinya aturannya memang berbeda. Keluar dari aturan mungkin istilahnya seperti itu. Niku Pak Ambar. Kurang lebih bisa difahami ya? Oke, insya Allah sudah masuk. Oke. Ada pertanyaan lainnya lagi monggo? Kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Belum ada? Sebentar. Coba saya cek dulu. Untuk sinten niki. Bu Tati, wonten Bu Tati? Ada pertanyaan dari Bu Tati? Kalau pertanyaan sih tidak ada Ustadz, hanya mungkin biasalah saya
mikirnya agak lama. Jadi kalau tadi penjelasannya cepat banget, sementara kita masih lihat apa contekan rumusnya, terus diaplikasikan ke kalimat yang ada di situ. Jadi kita baru nyantol sudah ke apa contoh berikutnya. Jadi perlu untuk lihat videonya lagi gitu aja sih. Insya Allah sudah bisa menangkap, hanya mungkin saya yang lambat untuk menangkapnya. Itu aja Ustaz. Oke. Untuk materi hari ini pripun Bu? Apakah agak sulit nama pripun? Ya mungkin karena masih awam dengan istilah-ilahnya, kemudian apa dari pelajaran yang sebelumnya memang belum begitu hafal tentang apa rumus-rumus yang pertemuan berapa itu. Jadi ketika diaplikasikan ke sini, insya Allah paham Ustaz. Paham, tapi memang perlu waktu saja kalau saya. Gitu saja. Nggih. Nggih. Nggih, memang untuk yang materi pagi hari ini agak apa istilahnya? Agak banyak ya aturan-aturannya seperti itu. Karena memang khusus untuk yang materi nahwu, artinya untuk yang PD, biasanya kan niku saya kirimkan PPT ya, tapi sudah PDF nih. Nah, niku memang saling berkaitan antara materi 1, materi 2, materi 3, materi 4, materi 5, materi 6 dan seterusnya. Jadi memang ketika masuk ke materi selanjutnya memang istilahnya untuk pelajaran yang sebelumnya apa istilahnya, kita murojaah lagi, kita ulang lagi ya, karena memang aturan-aturan semisal bagaimana membentuk isim mufrad ke isim musanna, terus bagaimana membentuk isim mufrad ke isim mudzakkar dan sebagainya. Nah, aturan-aturan itu akan terus terpakai ke materi-materi selanjutnya. Kalau dulu kan kita praktekkan mengubah isim mufrad ke musanna, ada yang rumusnya ditambah alif nun dan ada yang ditambah ya nun. Pada saat itu, pada pertemuan sebelumnya dulu, kita belum membahas kapan menggunakan alif nun dan kapan menggunakan ya nun. Nah, baru ketika pertemuan ini kita bahas menggunakan alif nun ketika subjek atau pelaku, menggunakan ya nun ketika objek. Dan memang akan terus, istilahnya terus berkaitan. Nanti bisa sambil dimurojaah, bisa sambil diulang-ulang materi-materi yang sebelumnya, karena ini tadi saling apa istilahnya, saling berkaitan. Pelan-pelan mohon buatan apa. Misal ada yang belum difahami dan lain sebagainya, monggo nanti bisa ditanyakan, bisa langsung tanya ke saya secara pribadi ataupun lewat grup juga boleh. Seperti itu. Dan wajar ya harinya kalau memang baru istilahnya mungkin kali pertama untuk belajar bahasa Arab niku memang wajar kalau semisal belum bisa 100% itu wajar. Saya pun juga pernah mengalaminya. Bahkan dulu berapa ya dulu ya? Dulu saya belajar sekitar awal-awal itu 1 bulan itu saya belum paham. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu belum bisa paham 100%. Jadi baru paham itu setelah pertemuan beberapa kali, setelah berbulan, maksudnya setelah beberapa kali pertemuan itu baru paham. Kadang dengan sekali pertemuan itu kadang memang ya tadi kadang belum bisa difahami 100%. Dan memang harus kita buka-buka sendiri, kemudian kita buka catatan-catatan sebelumnya, kita cocok-cocokkan. Nah, untuk latihan ini saya juga setiap mau ada kelas kan saya mempertanyakan tentang apa PDF-nya karena selalu saya print jadi untuk memudahkan belajar, jadi lihat ke kertasnya sambil dilek-orek gitu, itu pun ya memang proses gitu. Yes, maksimalnya mawon. Ya, niki untuk kolam latihannya. Nah, untuk yang niki nanti bisa diisi pakai bahasa Indonesia mawon yang niki. Bentuknya mufrad, musanna atau jamak. Saya berikan contoh. Kalau di sini muslimata ini berarti kan musanna ya. Dan seterusnya. Kalau di sini syaribuna berarti kan isim jamak. Niki yang belum ada artinya mana ya?
sabirin niki orang-orang yang sabar. Muslimata ini niki dua orang muslimah. Kemudian niki syaribuna niki orang-orang yang minum, orang-orang yang sedang minum niki disebut dengan syaribuna. Rajulani, nah niki dua orang laki-laki. Kemudian shaimati atau shaimatun niki perempuan-perempuan yang berpuasa. Kemudian dharibaini itu adalah dua orang laki-laki yang memukul. Dharibaini, dua orang laki-laki yang memukul. Nah, niku nanti bisa diisi. Semisal ketika marfu niku berarti ditambahi tadi ja'at. Contohnya niki nggih. Nah niki untuk contohnya. Jadi ketika isimnya itu adalah muannas, niku menggunakannya ja'at. Kalau mudzakkar menggunakannya ja'a. Mudzakkar itu laki-laki. Kalau laki-laki menggunakannya ja'a, kalau muannas menggunakannya ja'at. Seperti itu. Nah, niki muslimata ini nanti untuk ketika marfu nanti bisa diisi kata kerja. Kata kerjanya ya tadi menyesuaikan ketika muannas menggunakan ja'at, ketika mudzakkar menggunakan ja'a. Kemudian ketika mansub nanti disamakan mawon menggunakan ra'a itu nanti tinggal diubah-ubah. Semisal di sini syaribuna, berarti kalau di sini ra'a itu syaribina. Kemudian ketika majrur sama menggunakan marartu bi nanti disamakan semuanya. Contohnya semisal di sini rajulani, berarti kalau di sini marartu bi rajulaini menggunakan yang ya nun. Niku untuk latihannya, ada pertanyaan untuk latihannya. Belum ada? Oke. Kalau belum ada, semoga kami terakhir. Sebentar. Terakhir, ini untuk selingan mawon ya, artinya tidak masuk ke dalam materi. Kisahnya Sulaiman Abdul Malik. Jadi salah seorang khalifah, salah seorang pimpinan, mungkin kalau bahasanya sekarang apa ya, gubernur zaman dulu. Jadi ini ada dua paragraf ya. Kisahnya Sulaiman Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, jadi Hajjal Khalifatu Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik berhaji. Kemudian wahina maka yusalli indal Ka'bah ra'a a'rabiyan bi jawarihi. Kemudian ketika Khalifah Sulaiman ini sholat, artinya sholat di sisi Ka'bah. Nah, beliau melihat seorang orang Arab itu, A'rabiyan, di sampingnya, gitu, di sekitar Ka'bah itu. Kemudian fa'at ma'anna ilaihi wa qala lahu. Kemudian dia bertanya kepada orang Arab itu, gitu. Posisinya di sini sedang berada di Baitullah, gitu. Sedang haji, kemudian sedang sholat di Ka'bah. Nah, kemudian Khalifah Sulaiman ini bertanya kepada seorang orang Arab, istilahnya. Halaka hajatun abdiha, karena di sini istilahnya mungkin apa ya? Khalifah Sulaiman di sini sebagai pimpinan, sebagai gubernur. Kemudian tanya kepada orang Arab tadi, orang Arabnya sebagai rakyatnya, apakah ada kebutuhan yang harus aku penuhi untukmu, gitu, atau adakah sesuatu yang bisa aku bantu untukmu? Kemudian faqala al-a'rabi, kemudian orang Arab itu berkata, artinya rakyatnya itu menjawab, ini astahyi minallah an akuna fi baitihi wa as'ala ahadan ghairahu. Nah niki
bentuk apa istilahnya, bentuk kualitas takwanya orang-orang zaman dulu gitu. Jadi seorang gubernur tanya kepada rakyatnya gitu, apa yang bisa aku bantu gitu. Mudahnya seperti itu. Kemudian apa jawabannya gitu. Dia menjawab seperti ini rakyatnya. Ini astahi minallah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku malu kepada Allah. An akuna fi baitihi wa as'ala ahadan ghairahu. Aku sedang berada di rumah Allah, di Baitullah, sedangkan aku meminta pertolongan kepada selainnya. Jawaban yang apa istilahnya? Masya Allah, artinya jawaban yang luar biasa kan. Ketika ditawari bantuan oleh seorang gubernur gitu. Kalau mungkin kita diberi bantuan uang dan lain sebagainya kan langsung kita terima kan. Nah, ini kalau orang dulu ini nih, aku malu kepada Allah di mana aku berada di rumah Allah di Baitullah, sedangkan aku meminta pertolongan ataupun bantuan kepada selain Allah. Nah, kemudian falamma kharajal a'rabiyyu minal masjidi masya al-khalifah khalfahu wa qala lahu. Kemudian orang Arab tadi, rakyatnya tadi kemudian keluar dari masjid, keluar dari Baitullah, kemudian diikuti oleh khalifah tadi, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Kemudian khalifah tadi tanya lagi kepada orang itu, laqad kharajna al-an minal masjid. Kita udah keluar dari masjid. Fahallaka hajatun aktiha, apakah ada yang bisa aku bantu gitu. Kalau tadi kan di masjid, kemudian ketika ditanyai butuh bantuan apa gitu, kemudian jawabannya kan aku malu gitu. Ketika aku di rumah Allah atau aku di masjid atau di Baitullah, kemudian aku meminta pertolongan kepada selain Allah gitu. Nah, sekarang kita udah di luar masjid nih gitu. Bahasanya seperti itu. Apa yang bisa aku bantu untukmu? Kemudian jawabannya apa? Faqala al-a'rabi amin hawaijid dunya am min hawaijil akhirah. Apakah bantuanmu itu tentang perkara dunia atau tentang perkara akhirat? Kemudian faqala Sulaiman, Khalifah Sulaiman atau mungkin sekarang gubernur nih. Dia berkata, min hawaijid dunya. Dari kebutuhan dunia. Saya akan membantumu untuk memenuhi kebutuhan duniamu seperti itu. Kemudian apa jawaban orang Arab tadi? Faqala al-a'rabi. Maka orang Arab itu menjawab, inni lam atlubu dunya mimman yamlikuha. Wa kaifa atlubuha mimman la yamlikuha. Nah niki bentuk apa istilahnya? Bentuk takwanya niki, bentuk takwa orang Arab tadi gitu. Jadi ketika ditawarkan, aku akan posisinya sudah di luar masjid, kemudian ditawarkan gitu, apa yang bisa aku bantu gitu. Kemudian ditanya balik, bantuanmu itu tentang kehidupan dunia ataupun tentang perkara dunia atau perkara akhirat. Kemudian Khalifah Sulaiman tadi menjawab tentang perkara akhirat. Dan kemudian jawab lagi oleh orang Arab tadi, sesungguhnya ini lam atlubu dunya mimman yamlikuha. Sesungguhnya aku saja itu tidak meminta perkara dunia kepada yang memilikinya gitu. Artinya kepada Allah. Artinya dia orang Arab tadi itu dia tidak meminta perkara dunia kepada Allah gitu. Pakai faat lubuha mimman la yamlikuha. Lalu bagaimana mungkin aku meminta dunia, perkara dunia, meminta untuk istilahnya memenuhi perkara urusan duniaku kepada la yamlikuha, kepada orang yang tidak memilikinya. Kan hakikatnya yang memiliki dunia, yang memiliki kehidupan dunia, harta kita kan semuanya titipan. Nah, ketika saya saja tidak meminta dunia kepada yang memilikinya, bagaimana mungkin aku meminta kepadamu, kepada gubernurnya tadi. Nah, ini adalah secuil kisah, artinya kisahnya zaman orang-orang dulu, seperti itu. Ya, ini untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga bisa istiqomah. Artinya memang kita meminta keistiqomahan, nas'alullah al-istiqomah, kita meminta pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan, khususnya keistiqomahan dalam kebaikan, kemudian keistiqomahan dalam beramal saleh, keistiqomahan dalam belajar dan lain sebagainya. Ini untuk pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.
Insya Allah kita lanjutkan fil usbu'il qadim di pekan selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian nanti moga bisa dimurojaah, diulang-ulang. Kalau ada yang belum paham, moga langsung ditanyakan mawon. Cukup sekian untuk kelas kita pada pagi hari ini. Nah, tatim bil hamdalah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.